get to you, get to you. Your fingertips running with traces get you. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo boo ba do. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan melakukan wawancara terhadap seseorang yang bisa dibilang sukses dalam bidang psikologi, yaitu sedang bersama kita Ibu Putih Ferbina Niko, yang mana Ibu Putih ini adalah tamatan dari S1-nya itu di UIN Suska Riau, dan S2-nya tamatan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan sekarang tengah menempuh pendidikan di Universitas Kelantan, Malaysia. Jadi baik, mungkin langsung saja kita tanyakan kepada Ibu. Boleh tanya? Ya, Ibu sebelumnya bagaimana keadaan Ibu siang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kami semua ingin tahu nih Bu, apa saja sih kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Kesibukan Ibu akhir-akhir ini karena Ibu juga seorang profesi psikolog, jadi ngajar, terus beberapa kegiatan-kegiatan psikolog, misalnya untuk konsultasi di SLB, kemudian beberapa rekrutmen siswa masuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, lalu Bu, hal apa sih yang membuat Ibu tertarik dengan bidang psikologi ini? Kan banyak nih bidang-bidang lainnya. Hal yang buat Ibu tertarik karena mempelajari manusia itu cukup unik ya, terus apa lagi ya, jadi ingin memperdalam ilmunya. Lalu proses apa yang telah Ibu lewati hingga bisa berada di titik seperti ini? Prosesnya lumayan panjang ya. Ibu menyelesaikan S1, kemudian Ibu mengambil magister profesi di Universitas Islam Indonesia, kemudian itu juga butuh perjuangan ya. Kalau misalnya S2 magister itu hanya tamat 2 tahun selesai, tapi kalau di jurusan Ibu magister profesi psikolog itu lebih kurang Ibu 4 tahun, terus ngelewatin ada namanya yang magang selama setahun, kemudian hasil magang itu diujikan di Himpunan Psikologi Indonesia, ada kategori lulus dan tidak lulus. Alhamdulillah Ibu lulus, kemudian lanjut tesisnya mewajibkan para mahasiswa untuk eksperimen, jadi nggak boleh belajar kualitatif wajib eksperimen karena magister profesi. Apa aja yang menjadi faktor penghambat dalam Ibu meraih gelar psikolog itu? Faktor penghambatnya tekanan ya, karena kita harus nanganin kasus, terus harus deadline, kayak misalnya hari ini kita harus psikotes murid nih atau psikotes anak-anak, besoknya langsung udah ada harus sudah selesai laporan pemeriksaan psikologisnya dengan deadline waktu yang begitu. Terus S1 tidak dilatih turun ke lapangan, kemudian tiba-tiba S2 udah dituntut hal yang seperti itu, sehingga untuk penyesuaiannya cukup lama ya, dan hampir menyerah dengan prosesnya yang panjang yang tidak selesai kuliahnya lebih kurang 4 tahun. Ibu, dalam pencapaian Ibu ini ada nggak kira-kira amalan atau ibadah yang istiqomah Ibu lakukan secara terus menerus dan tidak berhenti? Ibu biasanya sholat duha ya, itu segala rezeki, terus berusaha di dalam agama sendiri ketika kita mempermudah orang atau berbuat baik ke orang, insya Allah urusan kita juga dipermudah. Jadi saling ketika menangani kasus, saling menghargai antara orang. Nah, hal-hal yang menurut Ibu harus diperhatikan
atau dilakukan dalam suatu pekerjaan itu apa sih Bu? Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah tanggung jawab terhadap kerjaan kita ya, udah apa yang di job desk-kan. Kayak saat ini ibu berfungsi sebagai dosen, tugasnya itu ada pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah itu harus dikerjakan sebisa mungkin. Kalau misalnya tanggung jawab ibu sebagai seorang psikolog itu menjaga kode etik psikologi ya, terutama ketika menangani kasus ya kerahasiaan klien. Jadi apalagi sekarang sering media sosial sangat mudah menginiin kasus orang ya, jadi bocor. Jadi salah satu kode etik psikolog itu menjaga rahasia. Kita boleh cerita ke orang lain, tapi kita tidak menyebutkan namanya siapa gitu. Cerita itu bermaksud berbagi pengalaman ke orang lain gitu. Mungkin boleh dong Bu dikasih tipsnya gimana cara Ibu memanage waktu dari Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai dosen, dan sebagai mahasiswa juga. Memanage waktu kalau versi Ibu ya, ketika bekerja itu di waktu-waktu kerja ya kerja, kalau tidak ada yang sesuatu yang urgent. Kayak misalnya kalau anak sakit itu memang fokus ke anak, izin dulu di kantor. Tapi kalau tidak ada apa-apa ya kerja kantor, misalnya dari pagi mau ngerjain apa tuh semuanya di kantor. Kalau di rumah itu udah waktunya anak-anak. Jadi kalau di rumah ibu tidak ada megang laptop kecuali ada hal-hal yang mendesak deadline baru dikerjakan. Tapi pun itu tunggu anak-anak tidur dulu baru ibu kerjain, atau pagi-pagi bangun subuh ya baru ibu kerjakan. Selama Ibu menjadi dosen di Fakultas Islam, pencapaian terbesar Ibu apa Bu? Pencapaian terbesar ibu bisa ngajar anak-anak, itu ya pencapaian terbesar ibu ya. Ketika ibu bisa berbagi ilmu yang ibu punya, itulah pencapaian ibu yang terbesar. Apalagi melihat mahasiswa ini ketika dia jadi dosennya paham itu, tapi kalau nggak paham ibu ada rasa gimana ya buat mahasiswa paham, ada sedih apa ya kurangnya ya, gimana ya caranya, apakah contohnya harus di kehidupan nyata atau dan lain sebagainya itu. Apa ada yang membuat ibu terkesan selama menjadi dosen di psikolog? Terkesan, maksudnya terkesan sama mahasiswa atau profesi ibu? Ya, profesi. Ada nggak sebuah hal yang bikin Ibu terkesan menjadi dosen tuh, kayak misalnya? Terkesan apa ya, ketika ibu ngajar terus mahasiswa selesai ngajar bilang terima kasih, itu sesuatu yang kayaknya oh iya gitu, berarti mahasiswa punya penghargaan juga. Apalagi ketika mahasiswa datang tepat waktu itu juga berarti dia mengikuti atau menghargai seorang dosen. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu dulu selama pendidikan Ibu kuliah itu mata kuliah favorit Ibu apa ya? Mata kuliah favorit ibu itu kalau dulu di belajar profesi lebih ke yang lapangan ya. Ketika ibu belajar terapi, misalnya hari ini belajar terapi hipnoterapi terus mempraktekkannya gitu, itu mata kuliah yang ibu lebih senang sebenarnya. Habis teori langsung praktek gitu, jadi langsung kebayang ya, iya kan gitu. Kalau S2, kalau S1 kan memang hanya teori aja ya, kalau S2 baru. Kami Ibu memberi pesan nih kepada orang-orang di luar sana yang sedang berproses untuk mencapai cita-citanya. Ada nggak pesan dari mereka di luar sana? Pesan dari ibu, berproses itu butuh waktu ya, butuh perjuangan. Kadang kita ngerasa malas, terus kadang kita ngerasa jatuh, boleh. Tapi ingat, ketika kita ingat tujuan apa sih kita untuk cepat selesai kuliah atau mendapat prestasi, harus dilakukan, bangkitnya harus cepat gitu. Jadi yang penting semangat, karena segala sesuatu itu kan pasti Allah memberi cobaan ya, melalui
prosesnya itu nggak bisa langsung jalannya mulus, nggak akan ada orang yang jalannya mulus sekalipun itu hanya pikirnya yang kecil gitu. Jadi ketika ada problem, ada apa, jangan putus asa, berhenti boleh, tapi harus tetap lanjut dengan cepat. Kalau boleh tahu nih Bu, dari angka 1 sampai 10, seberapa cinta Ibu dengan profesi Ibu yang sekarang? 10, karena ketika kita udah memilih satu pilihan itu, kita harus menjalani dengan cinta. Kenapa? Karena kalau udah cinta itu kita pasti akan belajar bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Tapi kalau kita nggak cinta tuh kayak asal-asalan enggak gitu. Tapi kalau kita benar-benar cinta terhadap suatu pekerjaan itu, kita pasti berusaha untuk menjadi yang totalitas. Walaupun kadang sempurnanya setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung. Misalnya menurut Ibu, sempurnanya Ibu bisa ngajar aja tepat waktu, menurut Ibu itu sudah suatu kesempurnaan gitu. Jadi harus mencintai pekerjaan 10. Baik, itu mungkin yang telah kita tanya-tanyakan tadi. Banyak saya sama Bu Putih, mulai dari perjalanan dia, mulai dari faktor-faktor penghambat, dan juga ada pencapaian terbesar. Dan juga tadi ada tuh pesan dari Bu Putih, katanya proses itu butuh waktu, butuh perjuangan. Ketika kita jatuh di tengah-tengah perjalanan, kita harus bangkit, kita harus ingat tujuan awal kita untuk mencapai tujuan yang telah kita bangun dari awal itu. Kita boleh berhenti, tetapi kita harus lanjut lagi di sela-sela jatuh kita itu. Dan juga tadi mungkin Bu Putih telah menjelaskan ibadah-ibadah yang dilakukannya secara kontinu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor juga ya Bu, yang sudah membantu penunjang karir Bu Putih. Ya, mungkin terima kasih kepada Bu Putih untuk meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya Bu. Waktunya. Jadi itu saja. Kami pamit undur diri. Saya Adab Satria Wicaksono. Saya Ferris Alfa Karnel. Saya Indah Kemang Lisa. Saya Nanda Putri Mulyani. Saya Raliza Tisha Putri. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.